Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suni Nurul Wajilah, NPM 1801081031. Saya dari jurusan Tadris IPS, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindak kelas saya yang berjudul Upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS di SDN 01 Makarti, Kecamatan Tumijajar. Langsung saja di sini dari bab 1, yaitu membahas tentang adanya latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yaitu kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna pembelajaran anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Kemudian, pada masa sekarang ini, banyak sekali anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh peserta didik yang berkemampuan kurang saja. Hal tersebut juga dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan tinggi. Selain itu, siswa yang berkemampuan rata-rata juga mengalami kesulitan dalam belajar. Sedangkan yang namanya kesulitan belajar itu merupakan kondisi proses belajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal ini yaitu yang pertama, apa saja kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran IPS di SDN 01 Makarti. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS di SDN 01 Makarti. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana upaya mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran IPS di SDN 01 Makarti. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan apa saja kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam mata pelajaran IPS di SDN 01 Makarti. Yang kedua, menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS di SDN 01 Makarti. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana upaya dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran IPS di SDN 01 Makarti. Kemudian yang kedua yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat dipergunakan, dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang keguruan atau pendidikan. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Yang pertama yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan ilmu bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Di sini saya mau ngambil dari yang pertama yaitu judul penelitian, peran guru mata pelajaran IPS dalam mengatasi kesulitan belajar. Disusun oleh Sumarni. Tujuan penelitian yaitu mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Kabupaten Pangkep. Yang kedua yaitu judul penelitiannya, upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTS Sains Al-Hadid Kota Cirebon. Penulisnya yaitu Ria Nur Wulandari. Tujuan penelitian yaitu menelaah lebih jauh mengenai upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa pada mata pelajaran IPS di MTS Sains Al-Hadid Kota Cirebon. Kemudian selanjutnya yaitu bab 2,
landasan teori. Di sini yang pertama ada pengertian upaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha, ikhtiar, yaitu untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Menurut tim penyusun Departemen Pendidikan Nasional, upaya adalah usaha akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Atau upaya itu suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mencari jalan keluar guna memecahkan suatu masalah tertentu. Atau bisa dikatakan upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian di dalam landasan teori yang kedua ada pengertian belajar. Belajar merupakan syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam semua hal, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun dalam hal bidang keterampilan atau kecakapan. Pengertian belajar menurut para ahli dalam buku Ahmad Susanto, Burton mengemukakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antar individu dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya. Kemudian, dari definisi di atas, dapat diterangkan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dalam landasan teori ini yaitu pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya kesulitan belajar itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan sebagai kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Kemudian kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal inteligensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik resepsi, ingatan, perhatian, ataupun fungsi motoriknya. Kemudian di dalam pengertian kesulitan belajar ini saya menambahkan yaitu yang pertama faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor intern atau faktor dari dalam diri peserta didik itu sendiri, atau faktor eksternal atau dari luar peserta didik itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu dari faktor internal, dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Faktor internal di sini ada faktor fisiologi, yaitu faktor fisik anak itu sendiri. Seorang anak yang sedang sakit tentunya akan mengalami kelemahan secara fisik, sehingga proses menerima pelajaran, memahami pelajaran menjadi tidak sempurna. Selain sakit, faktor fisiologis yang perlu kita perhatikan karena dapat menyebabkan munculnya masalah dalam belajar yaitu berupa cacat tubuh yang dapat kita bagi lagi menjadi cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, serta gangguan gerak, dan cacat tubuh yang tetap serius seperti buta, tuli, dan bisu. Kemudian yang kedua ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Sebagai kita ketahui bahwa tentunya belajar tuh memerlukan sebuah kesiapan, ketenangan, dan rasa aman. Selain itu ada juga termasuk dalam faktor
psikologis, yaitu inteligensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang ketiga ada faktor emosional. Emosional itu sangat mempengaruhi aktivitas belajar mental secara umum. Emosi yang tidak menyenangkan akan menyebabkan penurunan prestasi dari aktivitas mental. Kemudian yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri peserta didik tersebut. Di sini ada faktor-faktor non sosial, yaitu faktor-faktor seperti cara mendidik anak oleh orang tua mereka di rumah, yang dimana anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang tidak cukup tentunya akan berbeda dengan anak-anak yang cukup mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang dapat menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar, yaitu faktor guru di sekolah, kemudian alat-alat pembelajarannya, kondisi tempat belajar, serta kurikulumnya. Yang selanjutnya adalah faktor pedagogik. Di antara penyebab kesulitan belajar siswa yang paling menentukan adalah dalam pembelajaran adalah faktor dari guru itu. Guru yang kurang memperhatikan kemampuan awal yang dimiliki siswa akan menyebabkan apa yang diajarkan jadi sulit untuk dipahami oleh siswa. Jadi di sini guru perlu ya untuk dia memahami bagaimana sih siswa ini, bagaimana sih cara dia menerima pembelajaran dengan baik, bagaimana cara dia memahami pelajaran yang dapat kita berikan, apakah cara kita cocok atau tidak, itu tentu sangat mempengaruhi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pengertian mata pelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies yang merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, budaya, dan ekonomi. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Di sini kondisi awalnya guru belum menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat. Di sini maksudnya guru belum memahami apakah metode dia itu tepat atau belum. Kemudian akibatnya hasil belajar siswa rendah dan siswa mengalami kesulitan belajar karena siswa seandainya guru menggunakan metode ceramah, sedangkan siswa mereka bosan karena cuma mendengarkan guru. Jadi dengan menggunakan metode pembelajaran itu akan mempermudah siswa. Kemudian sebelumnya tindakannya guru menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, dalam tindakan ini guru menggunakan media pembelajaran berupa PPT atau menampilkan video. Kemudian guru menggunakan metode pembelajaran discovery. Kemudian untuk kondisi akhirnya diduga dengan menggunakan media pembelajaran PPT dan metode pembelajaran discovery mampu mengatasi kesulitan belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk yang bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini pendekatan dan jenis penelitian, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang kedua ada sumber data. Sumber data di sini yaitu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan baik dari individu ataupun perseorangan. Dalam menentukan sumber data primer ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, di mana merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain, sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang yang akan diteliti. Di sini peneliti
Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu guru mata pelajaran IPS yang ada di SDN 01 Makarti. Kemudian ada sumber data sekunder di mana merupakan sumber penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku atau jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Di sini penulis menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Sekian penjelasan proposal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.